Masya Allah, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Aduh, pada senyum-senyum semua nih pastinya ya. Tema kita membahas tentang ujian ikhlas bersama guru kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Hilman Fauzi. Guru sehat. Alhamdulillah, gimana Bang Ali? Sehat ya? Alhamdulillah, guru. Dan ini memang tadi ada beberapa contoh yang sudah kita lihat ya di cuplikan tadi. Ada juga mungkin sedikit contoh nih kadang-kadang. Misalnya, ini sering banget ya. Ada temen minta, itu dong pinjam duit dong gitu kan. Aduh gimana ya gitu. Ya udah nih, udah pinjam. Justru yang nanyain ikhlas sih yang dipinjemin kadang-kadang. Ente ikhlas gak nih? Ya ikhlas sih gitu. Yakin ikhlas? Ya ilah kan tuh dipinjemin. Udah sampai sana itu pakai nanya lagi. Nah, jadi sebenarnya kita minta pencerahan nih guru. Ujian ikhlas ini seperti apa sih kita sikapinya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati iNews yang dirahmati Allah, Bang Ali, Zainal, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kami juga mendoakan mudah-mudahan yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya Allah. Yang sulit semoga Allah berikan kemudahan. Amin ya Allah. Kali ini kita akan bicara tentang ujian ikhlas. Sebelum kita membahas tentang ikhlas itu sendiri Bang Ali, mohon izin kita ingin sedikit menguatkan para pemirsa semua bahwa ciri di antara kehidupan dunia itu adalah ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Dan ujian dalam hidup itu hanya ada dua Bang Ali. Satu, bentuknya sesuatu yang buruk, menyedihkan dalam diri kita. Dan yang kedua sesuatu yang menyenangkan. Itu juga ujian. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami kata Allah akan menguji kamu sekalian. Bisyarri dengan sesuatu yang buruk, yang menyedihkan. Wal khairi dan yang menyenangkan atau yang baik. Sebagai apa? Fitnah, sebagai ujian. Dan kebaikan, keburukan, kebahagiaan, kesedihan. Itulah yang digilirkan dalam kehidupan kita. Nikmat, musibah. Sehat, sakit. Lapang, sempit. Kaya, cukup. Atau miskin bolehlah ya. Jomblo, pasangannya. Mungkin setelah menikah belum punya momongan juga itu ujian. Dikasih momongan pun juga itu adalah ujian. Maka saat kita diuji, nah ini penting nih. Saat kita diuji apa fokusnya? Jangan salah fokus. Banyak orang, banyak di antara kita jika diuji itu fokus dengan ujiannya. Padahal harusnya yang menjadi fokus utama adalah sikap kita terhadap ujian itu. Quran surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Sebagai apa? Sebagai ujian. Tapi perhatikan kalimat ini. Ayyukum ahsanu amala. Kata Allah, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya, sikapnya terhadap ujian itu? Begini analoginya. Kalau Bang Ali, pemirsa, ikutan tes seleksi masuk perusahaan. Kemudian ada soal dong. Iya kan? Ada soal. Ya. Kemudian kita jawab soal tersebut. Kemudian kita kumpulin. Keluar hasil. Ternyata hasilnya gak lulus atau gak lolos. Sekarang Ahilman tanya, saya tanya. Kalau gak lolos atau gak lulus,
Itu yang salah soal atau jawaban? Jawaban. Yang salah nggak mungkin soal kan? Benar jawabannya. Pasti yang salah apa? Jawabannya. Jawaban. Oh. Kalau ada di antara pemirsa semua, kita semua yang hari ini sedang diuji dan kemudian kita merasa berat dengan ujian itu, Iya. maka jangan fokus dengan ujiannya, jangan fokus dengan soalnya, karena soal nggak pernah salah. Yang barangkali perlu dievaluasi adalah jawaban kita terhadap soal-soal itu. Oh, paham. Jelas kira-kira Bang Ali? Iya. Banyak di antara kita yang ngeluh, kok gini. Tadi Kiai Samsul sampaikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan mungkin Allah memberikan beban kepada setiap manusia kecuali Allah tahu kadar kemampuannya. Soal SD nggak akan mungkin dikasih ke anak SMP. Soal anak SMP nggak akan dikasih ke anak SMA. Anak SMA nggak akan mungkin dapat soal anak SMP. Begitupun sebaliknya. Maka kalau kita paham bahwa hidup ini adalah proses dari ujian-ujian yang akan Allah hadirkan dalam kehidupan kita, maka kita akan merasa tenang dengan ujian-ujian itu. Bahkan kalau kita melihat satu hadis dari baginda Nabi SAW, kata baginda Nabi, man yuridillahu bihi khaira yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah mendapatkan kebaikan, maka orang tersebut akan diuji oleh Allah. Bahkan di dalam keterangan yang lain, baginda Nabi SAW pernah bersabda, besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Jadi besar pahala yang akan kita dapatkan itu tergantung dengan beratnya ujian. Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan menyegerakan ujian kepada hambanya itu. Apa tugas kita? Barang siapa yang ridho dengan ujian yang Allah datangkan, maka Allah ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang murka, yang benci, yang ngeluh, yang gelisah, yang galau, meracau, gak tahu arah dengan ujian itu, mohon maaf lahir batin, barangkali tidak ada keriduan di dalamnya. Maka tentu kita harus punya sikap yang terbaik. Bagaimana sikapnya? Pertama, ini penting sekali. Siapapun yang sedang diuji di antara pemirsa, apalagi mungkin ujian yang berupa kesulitan. Karena kadang kalau ujian kebahagiaan kita tuh seakan-akan gak diuji. Betul gak sih Bang Ali? Padahal juga itu ujian. Nah ini wabil khusus untuk ujian yang berupa kesulitan. Langkah pertama agar kita kuat saat diuji adalah husnuzon kepada Allah. Allahu Akbar, benar-benar. Apa itu husnuzon? Berprasangka baik. Hakul yakin, kudu yakin, wajib yakin bahwa apa yang Allah hadirkan dalam hidup kita itu yang terbaik. Allah berfirman, bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Maka percayalah, mulai saat ini katakan, apapun yang datang dalam kehidupan kita itu yang terbaik. Para suami di rumah yang punya istrinya katakan, itulah istriku yang terbaik. Para istri punya suami di rumah maka katakan, itu adalah suamiku yang terbaik. Orang tua, ayah, bunda yang punya anak, bagaimanapun keadaan anak-anak kita, katakan itu adalah anak-anak yang terbaik. Teman-teman, kameramen, semua yang bekerja katakan bahwa ini adalah perusahaan kami yang terbaik. Apapun yang kita dapatkan hari ini mungkin tak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi percayalah, Allah tahu mana yang menjadi kebutuhan kita. Catat baik-baik, ini status buat di sosial media. Allah itu selalu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Catat ya. Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Bisa jadi memang itu yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang kita inginkan itu. Yang kedua, tentu jadikan setiap ujian itu sebagai langkah untuk muhasabah, evaluasi diri. Bisa jadi Allah itu menitipkan kesulitan agar kita segera kembali kepada Allah. Ingat, ada pesan cinta Allah melalui ujian, melalui musibah. Ada hikmah di balik musibah. Karena mohon maaf Bang Ali, pemirsa, biasanya orang itu makin dekat sama Allah ketika lagi dikasih musibah. Betul gak sih?
Sujudnya lebih lama ketika dikasih musibah. Doanya lebih panjang ketika dikasih musibah. Salatnya lebih khusyuk ketika dikasih musibah. Bukankah itu nikmat yang berharga? Mungkin kita kehilangan apa yang kita cintai, mungkin kita kehilangan kebahagiaan, tapi di saat itu kita mendapatkan kedekatan dengan Allah, maka itu melebihi daripada kebahagiaan dunia yang seringkali kita dambakan selama ini. Dan yang ketiga, nah ini penting. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hadapi dengan sabar dan sholat. Termasuk ketika kita membahas tentang ikhlas. Makanya mohon maaf kalau boleh kita kaitkan dengan ujian tadi. Kalau saya lebih sepakat begini. Ada ridho, ada ikhlas. Apa bedanya? Ridho itu menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada terbaik. Itu ridho. Jadi ridho nerima. Jadi kalau dikasih ujian itu ridho dulu, terima dulu. Nah kalau ikhlas itu lebih kepada segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata untuk Allah. Jadi kan kalau kita biasa begini nih Bang Ali. Udahlah ikhlasin aja. Nah sebenarnya lebih tepatnya ridhoin aja. Terima aja. Tapi saat kita beribadah kepada Allah, niatnya ikhlas karena Allah. Nah sama kayak tadi nih Bang Ali, ketika ada orang yang minjem uang sama kita, ada orang yang minta tolong sama kita, saat menerima ada teman kita nih yang butuh sama kita, ya terima aja emang itu teman kita gitu. Nah tetapi saat kita memberi bantuan kepada dia, ikhlasin sama Allah. Karena barangkali kalau kita nggak ikhlas, ujungnya kita akan hitung-hitungan sama dia. Yang nanti kalau kita susah minta bantuan sama dia, kita akan ungkit-ungkit itu semua tuh. Lo dulu aja waktu susah minjem sama gua kasih, sekarang pas gua susah enggak. Nah itu lain lagi. Makanya kalau ditimpa musibah, ujian, ridho, terima dulu. Kemudian kita persembahkan amalan terbaik di hadapan Allah, ibadah terbaik di hadapan Allah dengan ikhlas. Jadi terima ujiannya dengan ridho, membalas ketaatannya dengan ketaatan terbaik kepada Allah dengan ikhlas. Jadi ridho nerima, ikhlas memberi. Kira-kira begitu. Masya Allah, jejek nih kita sekarang ya, lebih jelas lagi ya. Jadi mungkin kita lebih bijaksana, aneh redoin deh. Ente ikhlas nggak? Ikhlas sih enggak, tapi redo. Masya Allah. Dan sesaat lagi kita akan menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk ke dalam media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.